Dahulu kala, hanya ada satu jenis kehidupan cerdas di Bima Sakti, yaitu ras alien Liran. Mereka sangat cinta damai dan merupakan nenek moyang yang sama dari semua ras di galaksi. Awalnya mereka hidup bahagia, sampai puluhan juta tahun kemudian, ras alien transparan yang lebih tua dari alien Liran menciptakan kehidupan non-manusia, yakni ras reptilian dalam sebuah proses yang tak terduga. Sejak munculnya ras alien reptilian, mereka pun menganggap kehidupan lain di alam semesta sebagai ras yang rendah. Reptilian menganggap untuk kehidupan ini harus tunduk di bawah kekuasaan reptilian. Suatu hari reptilian dari kedalaman alam semesta ini menyerang Liran, ras alien dari rasi bintang Liran. Menghadapi serangan mendadak ini, kelompok alien Liran yang tidak memiliki kekuatan pertahanan diri terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka, pindah ke planet lain di galaksi untuk bertahan hidup, dan mendirikan aliansi galaksi untuk menghadang serangan dari kelompok alien reptilian. Kedua belah pihak yang tidak mau saling mengalah menemui jalan buntu dalam hubungan yang rumit ini sampai sekarang. Perlu dicatat bahwa sejak kelompok alien Liran pindah ke wilayah lain di galaksi, penampilan fisik mereka akan mulai berubah sesuai dengan lingkungan planet yang tidak sama, bahkan mengembangkan kemampuan yang berbeda sesuai dengan garis lintang tempat alien berada. Dari berbagai indikasi menunjukkan bahwa mereka telah tiba di bumi dan bahkan tidak tertutup kemungkinan hidup di sekitar manusia bumi. Hari ini mata ketiga akan membahas sejenak tentang ras alien di bumi. Ras alien. Pada tahun 1988, seorang sarjana UFO dari Peru pernah menyatakan dalam karyanya bahwa menurut penelitiannya selama bertahun-tahun, bumi telah dikunjungi oleh setidaknya 86 jenis alien. Mereka berasal dari seluruh penjuru alam semesta. 85% di antaranya bisa secara langsung menghirup udara di bumi, dan 10% lainnya tidak dapat beradaptasi dengan atmosfer bumi. Mereka perlu memakai masker untuk membantu bernafas, sedangkan 5% alien terakhir berasal dari kehidupan bawah laut. Oleh karena itu, mereka perlu memakai kostum khusus untuk berjalan di permukaan ketika berkunjung ke bumi. Secara penampilan, bentuk kehidupan cerdas di alam semesta dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Pertama, adalah ras manusia yang pernah disebutkan mata ketiga di episode sebelumnya. Kedua adalah ras non-manusia, dan yang ketiga adalah makhluk cloning tanpa kemampuan untuk bereproduksi. Manusia sesuai dengan namanya adalah bentuk kehidupan yang terlihat relatif mirip dengan manusia bumi, memiliki penampilan fisik berbentuk manusia tetapi dengan tinggi badan dan warna kulit yang tidak sama. Bukan hanya alien yang memiliki warna kulit yang tidak sama, bahkan warna kulit manusia bumi juga memiliki beberapa perbedaan. Menurut Omnek-Onek, wanita berambut pirang mencolok yang mengaku dirinya merupakan seorang alien dan utusan dari planet Venus ini, bahwa hal ini dikarenakan manusia bumi juga berasal dari planet yang berbeda. Dahulu kala, ada 4 ras besar alien yang datang ke tata surya dan mendirikan basis mereka masing-masing. Namun beberapa alien mulai bermigrasi ke bumi karena pandangan yang berbeda. Misalnya nenek moyang beberapa bangsa kulit putih di bumi berasal dari Venus, suku bangsa kuning dari Mars, suku bangsa kulit hitam dari Jupiter, dan suku bangsa merah dari Saturnus. Mata ketiga tidak akan memaparkan lebih lanjut tentang sosok alien bernama Omnek-Onek ini. Bagi teman-teman yang tertarik bisa menelusuri wanita yang mengaku sebagai alien ini di internet. Kita lanjutkan. Untuk membedakan dari planet mana kita berasal, itu juga tidak dapat ditentukan hanya dari warna kulit. Menurut penulis buku, kita semua adalah alien. Terjemahan judul dari buku versi bahasa Mandarin, bahwa karena ras manusia adalah makhluk hidup yang terdiri dari tubuh material dan jiwa. Jadi meskipun tubuh Anda berasal dari Mars, tetapi roh Anda mungkin berasal dari planet lain. Jadi untuk mengetahui dari mana Anda berasal mungkin perlu dipastikan dengan cara meditasi atau hipnosis. Alien non-manusia. Dibandingkan dengan ras manusia, spesies alien non-manusia jauh lebih bervariasi. Yang paling terkenal adalah ras alien reptilian. Tetapi meskipun mereka yang paling terkenal, namun mereka termasuk dalam bentuk kehidupan dengan status terendah.
Dalam ras alien reptilian, status alien reptilian tertinggi adalah reptilian berdarah bangsawan yang memiliki sepasang sayap. Saat ini, banyak sarjana yang mempelajari alien untuk waktu yang lama percaya bahwa reptilian bersayap kemungkinan besar adalah purwarupa dari iblis dalam legenda. Mereka sudah tiba di bumi sejak lama dan membangun basis mereka di internal bumi. Namun ada kalanya mereka akan keluar untuk memeriksa permukaan bumi. Misalnya di Amerika Serikat, pernah dilaporkan bahwa ada saksi mata yang menyaksikan Mothman bersayap di angkasa. Mereka kemungkinan besar adalah reptilian berdarah bangsawan. Jenis ketiga adalah alien cloning, atau jenis alien yang sering kita singgung. Umumnya orang-orang menyebut mereka alien abu-abu atau makhluk grey atau alien Roswell. Menurut beberapa orang yang pernah mengadakan kontak dengan mereka, makhluk asing ini semuanya adalah alien yang telah kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Yang paling terkenal adalah alien abu-abu yang jatuh dalam insiden Roswell. Perlu dicatat bahwa warna kulit alien cloning belum tentu semuanya abu-abu. Dalam beberapa kasus terkait juga ada yang pernah melihat Little Green Man atau laki-laki hijau kecil, yaitu penggambaran stereotip makhluk luar angkasa sebagai makhluk kecil mirip humanoid dengan kulit hijau dan terkadang dengan antena di kepala mereka. Pada tanggal 21 Agustus 1955, 5 orang dewasa dan 7 anak-anak tiba-tiba mengerumuni kantor polisi di Kentucky, AS. Mereka melaporkan kepada polisi setempat dengan panik bahwa peternakan mereka telah diserang oleh alien. Polisi pun segera mengikuti mereka ke peternakan tetapi tidak menemukan alien yang disebutkan pelapor. Mereka hanya menemukan beberapa selongsong peluru di TKP dan bekas tembakan peluru di dinding, menunjukkan bahwa telah terjadi baku tembak. Menurut pernyataan 5 orang dewasa dan 7 anak-anak tersebut, sore itu beberapa anak mengaku melihat benda terbang tak dikenal melayang-layang di angkasa, tetapi pada awalnya orang-orang dewasa di sana tidak menanggapinya. Sampai seusai makan malam, terjadilah serangkaian hal-hal yang aneh. Salah satu orang dewasa mengatakan bahwa dia pernah melihat sesosok makhluk tak dikenal mengambang di atas rerumputan di hutan, dan tak lama kemudian orang-orang di rumah juga melihat makhluk tak dikenal di luar jendela seakan sedang memantau mereka. Menurut gambaran para saksi mata ini, tinggi makhluk tersebut sekitar 1,2 meter dengan sepasang telinga besar dan warna kulit hijau. Karena banyaknya saksi mata atas kejadian terkait dan polisi juga menemukan bekas yang mirip dengan benda terbang tak dikenal di lokasi pasca kejadian, sehingga orang-orang pun kasak-kusuk membicarakan peristiwa itu. Alien humanoid atau alien berwujud manusia. Dibandingkan dengan alien cloning, naluri kewaspadaan alien berwujud manusia sangat tinggi. Umumnya tidak akan sembarangan keluar dari palka. Namun meskipun penampakan mereka relatif kecil, tetapi mereka masih sangat peduli dengan bumi. Pada kesempatan ini, mari kita pahami dulu tentang beberapa jenis alien manusia di bumi yang sering disebut-sebut itu. Pertama adalah alien dari gugus bintang Pleiades atau alien Nordik, yakni makhluk luar angkasa humanoid yang konon berasal dari Pleiades yang menyerupai bangsa Nordik Skandinavia. Orang-orang umumnya menyebut mereka alien Nordik. Ini karena mereka memiliki wajah yang mirip dengan orang Eropa. Edward Herbert Meyer adalah salah satu dari segelintir orang yang pernah berhubungan dengan alien Nordik. Menurut ceritanya, alien Nordik tinggal di gugus bintang Pleiades 1, 2, 4, 5, 6, 7, dan 9. Alien Nordik memiliki rambut pirang, mata biru, dan kulit putih. Tinggi badan mereka rata-rata sekitar 2 meter. Peradaban Atlantis awal di bumi adalah peradaban kuno berteknologi tinggi alien Pleiadian yang datang ke bumi ketika itu. Sayangnya mereka sangat angkuh dan tersesat dalam proses pembangunan selanjutnya hingga akhirnya mengalami kehancuran. Beda dengan alien Nordik yang secara umum sangat baik dan pengasih, saat ini mereka juga telah bergabung dengan aliansi galaksi dan menyumbangkan hewan berikut tumbuhan dari gugus bintang Pleiades kepada manusia pada tahap awal pembangunan di bumi. Misalnya rebung bambu, pohon bambu, dan lumba-lumba adalah hadiah dari gugus bintang Pleiades. Jenis alien kedua yang sering disebutkan adalah alien Sirian.
Karena Sirian telah menguasai kemampuan melakukan perjalanan antar dimensi yang berbeda sejak awal, sehingga kerap terlibat dalam bisnis perdagangan di kosmik. Ada kalanya mereka bahkan membantu menciptakan hewan dan tumbuhan di planet. Tetapi citra mereka tidak sama dengan pedagang konvensional. Mereka sangat baik dan penyayang, kerap memperlakukan manusia bumi seperti keluarga mereka sendiri. Bagaimanapun, manusia di bumi juga merupakan salah satu proyek rekayasa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika itu. Sekitar 4.000 tahun yang lalu, mereka pernah mengadakan kontak dengan peradaban Mesir dan membantu mereka menciptakan kemakmuran Mesir. Saat ini banyak ilmuwan, filsuf, dan cendekiawan agama di bumi, semuanya bereinkarnasi dari rasi bintang Sirius. Adapun mengenai sebab mereka berusaha keras datang ke bumi adalah karena mereka ingin merespon panggilan para Arcturian atau makhluk multidimensi. Arcturian berasal dari bintang Arcturus yang berada di konstelasi Bootes yang berjarak kira-kira 36 tahun cahaya dari bumi. Asal tahu saja, 1 tahun cahaya itu setara dengan 9,4 triliun kilometer. Dan saat ini merupakan alien dengan evolusi tertinggi di muka bumi. Karena kesadaran spiritual mereka telah mencapai dimensi ke-12, sehingga dengan demikian, mereka tidak lagi membutuhkan tubuh fisik, sehari-hari juga tidak perlu makan. Mereka adalah bentuk kehidupan tingkat tinggi yang dapat bertahan hidup dengan mengandalkan energi alam semesta. Karena mereka memiliki tingkat evolusi tertinggi, jadi seluruh tata surya saat ini berada di bawah yurisdiksi Arcturian, tetapi mereka umumnya tidak akan serta-merta mencampuri urusan manusia di bumi. Hanya bila diperlukan, mereka akan menunjukkan tubuh fisik mereka melalui penurunan dimensi atau melalui crop circle, atau lingkaran tanaman mengirimkan pesan kepada umat manusia. Alien non-manusia. Usai membahas tentang alien manusia, selanjutnya mari kita lihat alien non-manusia. Pada tahun 1952, Angkatan Udara AS mendirikan proyek buku biru untuk menyelidiki secara terbuka semua penampakan yang berhubungan dengan alien. Namun tak disangka, proyek buku biru yang baru didirikan itu menerima kasus khusus. Pada September 1952 sekitar jam 7 malam waktu setempat, 3 bocah laki-laki di Virginia AS melihat sebuah objek asing jatuh dari angkasa. Saat itu mereka sangat penasaran, lalu menyisir ke arah jatuhnya objek tak dikenal itu. Tetapi mereka justru melihat seluruh hutan terbakar oleh nyala api yang halus. Melihat itu, Edward dan saudaranya Fred segera berlari pulang dan menarik Kathleen May, ibu mereka, untuk memeriksa kembali. Ketika mereka kembali ke hutan, mereka terkejut melihat makhluk setinggi sekitar 3 meter berdiri di hutan. Makhluk itu memiliki sepasang mata merah menyala dan tudung runcing di kepalanya. Mungkin itu adalah topeng khusus yang dipakai karena makhluk tersebut tidak bisa beradaptasi dengan atmosfer bumi. Jelas pemandangan itu membuat keempat orang yang berada di lokasi menjadi ketakutan. Mereka segera angkat kaki melarikan diri. Tetapi entah mengapa mereka tidak dapat berlari sama sekali, tampak membeku. Pada saat mendebarkan itu, tak lama kemudian mereka kehilangan kesadaran. Belakangan insiden itu menarik perhatian proyek buku biru dan mengutus konsultan ilmiah, Dr. Joseph Allen Hynek, untuk menyelidikinya. Joseph Allen adalah seorang astronom profesional dan cendekiawan yang tidak percaya dengan keberadaan alien. Awalnya dia mengira kejadian tersebut mungkin karena tabrakan meteorit, sebab banyak pohon yang tumbang dan bekas terbakar api. Tapi anehnya Joseph tidak menemukan kawah meteorit apapun. Lalu apa sebenarnya penyebab kebakaran di hutan itu? Makhluk misterius. Selain kejadian yang disebutkan di atas, juga ada saksi mata yang pernah melihat makhluk humanoid menyerupai katak di sebuah danau di Ohio pada tahun 1955. Pada awalnya peristiwa itu tidak mendapat banyak perhatian dan baru menarik perhatian serius sampai pada Maret 1972 ketika seorang petugas polisi Ray Sauki melihat makhluk asing itu saat berpatroli. Menurut gambaran polisi setempat, makhluk berbentuk katak tersebut memiliki tubuh bagian atas seperti katak, anggota tubuh manusia, dan dapat berjalan tegak. Selain itu, beberapa minggu kemudian, petugas polisi lain Mark Matthews juga melihat makhluk ini. Bahkan hingga saat ini penduduk setempat masih kerap melihat makhluk misterius itu.
Selain manusia katak di Amerika, makhluk serupa juga bisa ditemui dalam legenda Jepang, yaitu kappa, juga disebut kataro atau kawako dalam bahasa Jepang, adalah sejenis makhluk air yang legendaris. Mungkin ada teman-teman yang berpikir, bukankah kappa itu dongeng anak-anak? Benar, memang ada cerita yang menggambarkan tentang sosok kappa. Namun pada tahun 1801, klan Mito Jepang pada periode Edo pernah menangkap makhluk air bernama kappa. Menurut sejumlah catatan, tinggi kappa tidak tinggi, hanya sekitar 60 cm. Mukanya seperti katak, berkulit hijau dan banyak lendir pada anggota badan atas. Beberapa kappa memiliki cangkang, ada yang tidak. Pada umumnya, mereka tidak akan secara aktif menyerang manusia, namun dalam beberapa kasus, mereka terkadang menunjukkan sisi kekerasan. Meskipun kebanyakan orang Jepang belum pernah melihat kappa, tetapi mereka percaya bahwa kappa adalah makhluk yang nyata. Bagaimana menurut teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.